Saya di sini akan menyampaikan sebuah khutbah mengenai 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak lupa sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya membawakan sebuah khutbah singkat mengenai 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Rindunya surga kepada golongan ini ibarat seorang pemuda yang sedang asmaran. Rindu untuk berjumpa dengan seseorang yang dirindukannya, dimanapun, kapanpun, yang selalu diingat hanyalah sang pujaan hati. Siang menjadi kenangan, malam menjadi bayangan, tidur pun menjadi impian. Begitu pula surga. Surga sangat merindukan orang yang masuk ke dalam golongan ini. Padahal jika ditanya, kita semua pasti ingin masuk ke dalam surga, sekalipun dia adalah seseorang yang ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-jannatu i'ddatal lil muttaqin." Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun kita tidak memiliki paras yang cantik, tidak memiliki paras yang tampan, pakaian yang kita pakai hanyalah pakaian yang biasa saja. Rumah yang kita tempati hanyalah rumah sederhana. Tetapi dengan takwa, insya Allah kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Darotun Bisahid yang isinya al-jannatu mushtaqata ila arba'atin nafar, ta'lil qur'ani wa hafidil lisan wa matni'il ji'an wa shaybi fi syahri Ramadan. Pertama yaitu ta'lil qur'ani, orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran siang malam, bibirnya selalu dibasahi, bibirnya selalu basah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan bacaan yang paling mulia, yang ketika dibaca kita akan mendapatkan pahala. 1 huruf saja yang kita baca, maka 10 kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi jika kita membaca 1 ayat, 1 surat, 1 juz, atau 1 Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat, 86.430 kata, dan 323.760 huruf. Berbeda ketika kita membaca novel-novel romans, komik, majalah, ataupun koran. Yang kita dapat hanyalah sekedar informasi dan pengetahuannya saja. Kemudian yang kedua yaitu wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Walaupun lisan merupakan daging tak bertulang, tapi bahayanya lebih tajam daripada pedang. Sebagaimana ungkapan sang pujangga Arab yang isinya, kalau luka karena pedang, mudah untuk diobati. Tapi kalau luka karena lisan, mau kemana obat dicari? Banyak keluarga yang berantakan, kawan menjadi lawan, saudara yang menjadi saingan karena lisan yang tidak terjaga.
Banyak pula terjadi pertengkaran, perkelahian, perdebatan, tawuran, bahkan peperangan karena lisan yang tidak dipelihara. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai kita berkata yang menyakitkan, mengecewakan, menyinggung, atau menghancurkan hati orang lain. Boleh saja kita berkata asal kita berkata dengan baik dan bermanfaat. Banyak wanita yang masuk ke dalam neraka karena lisannya yang tidak terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu wamadni'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Baik itu ketika menjelang berbuka puasanya seseorang, atau ketika kita melihat seseorang yang belum makan dari pagi hingga sore, seperti anak yatim, fakir miskin, atau bahkan anak yang terlantar. Jika kita memiliki harta yang banyak, rezeki yang menumpuk, uang yang melimpah, tolong berikanlah sebagian harta kalian kepada mereka yang sedang membutuhkan makanan. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita yang menjadi pahala bagi kita dan kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir yaitu wasoim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban selaku umat bagi kita selaku umat Islam. Ketika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, ketika kita melaksanakannya dengan baik dan ikhlas, maka yang kita dapat adalah pahala, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Para hadirin rahimakumullah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata, ucapan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi-tabi, hingga kepada kita selaku umatnya yang dimuliakan. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua mengenai dasar agama Islam yang kita kenal dengan rukun Islam. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Safinah yang dikarang oleh Imam Syafi'i yang mengatakan, Arkanul Islami khamsatun, syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa iqauz zakati wa shaum Ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah persaksian atau pernyataan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir yang membawa risalah kenabian dan kebenaran tentang Islam. Yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat menghubungkan kita secara langsung pada Allah. Dengan mendirikan sholat 5 waktu sehari, kita diingatkan tentang keberadaan Allah dan menjaga hati kita dari segala kelalaian yang buruk. Yang ketiga ada zakat. Zakat adalah wujud kepedulian sosial orang muslim kepada muslim lainnya. Melalui zakat kita membersihkan harta dan jiwa kita serta hati dari keserakahan serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Dan zakat kita bisa berkontribusi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan kehilangan ketimpangan sosial. Lalu yang keempat ada puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengendalian diri. Dengan puasa kita bisa menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang tidak baik dari terbit fajar hingga terbenam fajar.
Hal ini mendidik kita untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ibadah haji. Haji adalah puncak ibadah fisik dan materi yang wajib setiap muslim mengikuti atau melakukannya. Ibadah haji adalah simbol dari persatuan umat Islam dari seluruh dunia, di mana mereka berkumpul dalam satu tempat yang sama untuk tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam ini bukan sekedar kewajiban, tapi juga cara kita untuk melesatkan ketakwaan dan kepedulian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama. Mari kita renungkan, apakah kita sudah melaksanakan rukun Islam dengan sungguh-sungguh? Apakah sholat kita sudah khusyuk? Atau apakah zakat kita sudah peduli terhadap sesama melalui zakat? Sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yustia, NIM 1242 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hak milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta dan isinya, yang mana kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, pertolongan di dunia dan di akhirat. Salawat berilmukan salam dan semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun, yang artinya, dan ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah ingkar kamu kepadaku. Hadirin, dalam penggalan ayat Fadkuruni, maka ingatlah kamu sekalian kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingatnya dalam keadaan, dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Lagi makan ingat Allah, lagi berjalan ingat Allah, lagi senang ingat Allah, lagi susah ingat Allah, lagi tidur pun ingat Allah. Hadirin rahimakumullah, pada penggalan ayat selanjutnya, Ashkurtu, maka aku akan ingat pula kepadamu, kata Allah. Allah, jika bayangkan hadirin, bagaimana keadaan hati, bagaimana keadaan jiwa ketika kita mengingat orang yang kita cintai, ketika kita mengingat sang belahan hati, maka dia pun akan ingat kepada kita. Rasanya akan menjadi luar biasa, bukan? Dan akan terasa lebih luar biasanya ketika kita mengingat Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita. Lantas Allah mengingat balik kepada kita, maka itu sebuah kenikmatan yang tiada terhingga. Hadirin,
Pada penggalan ayat berikutnya, washkuruni, maka bersyukurlah kamu kepadaku. Bersyukur dalam makna ayat ini adalah yang bersyukur atas kenikmatan Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Lalu pada penggalan ayat selanjutnya, wala takfurun, dan janganlah kamu sekalian ingkar kepadaku. Ingkar di sini maksudnya adalah dengan menyia-nyiakan nikmat Allah dengan tidak bersyukur dan ingkar di sini adalah dengan tidak mengingat Allah dan tidak bersyukur. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan pada titik tanda koma yang masih berantakan karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abid Ahmad Junaidi dengan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan materi tentang Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi hikmatihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini wajib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan kebaikan kita dalam amal-amal ibadah kita, amal ibadah yang kita lakukan setiap harinya, yang mungkin akan menambah pahala kita untuk membantu kita masuk surga. Amin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi kalian. Sesungguhnya umat Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam mengajarkan kasih sayang, umat Islam mengajarkan kebaikan di dalamnya, yang meliputi berkata baik dan bertutur kata baik di setiap perkataannya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah kita berkata baik, berkata sopan kepada siapapun